Perhebat tasbih di tengah pandemi oleh Ayah Umu Najwa. Pandemi belum berakhir. Bahkan kian hari kian mencekam dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Seakan keadaan ini dibiarkan begitu saja. Untuk melihat yang bisa bertahan dia akan hidup, dan yang tidak bisa melewatinya, maka silakan berjuang sendiri. Sebagai seorang muslim, mendapati diri kita di tengah pandemi seperti sekarang ini, maka kita tidak bisa lepas dengan apa yang menjadi keyakinan kita, bahwa semua yang terjadi adalah kuasa Allah. Pandemi ini adalah salah satu kemahahebatan Allah, bahwa COVID-19 adalah salah satu makhluk Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah berupaya semaksimal mungkin dalam urusan fisik untuk bertahan dan lepas dari pandemi ini. Dan juga memperhebat doa dan pujian-pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Syafi'i rahimahullah menuturkan dalam kitab Hilyatul Ulia, jilid ke-9. Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah selain bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini harus dipahami, menjaga dan berusaha secara lahiriah saja belumlah cukup. Seperti senantiasa menjaga prokes, social distancing, dan sebagainya. Namun di samping itu, hendaknya kita juga mengikuti arahan dari para ulama, seperti nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di atas, bahwa kita harus memperbanyak dan memperhebat tasbih kita kepada Allah. Perhebat pensucian kita kepadanya di hari-hari yang mencekam ini. Tentu kita tahu, beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah ulama yang masyhur karena keimanan dan keilmuan beliau. Sehingga nasihat beliau bagaikan sebuah oase di tengah Sahara yang luas. Hendaklah seorang muslim mengucapkan kalimat tasbih yaitu subhanallah bukan hanya di lisan saja, namun harusnya diiringi dengan keyakinan penuh akan kemahasucian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlepas dari segala sifat buruk dan ketidaksempurnaan. Sehingga sangat mustahil jika ketetapannya yang terjadi pada hari ini untuk menyusahkan kita hambanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari perilaku jahat dan buruk. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan saja, namun juga kita iringi dengan menguatkan keyakinan akan kesempurnaan, kesucian dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tetap yakin dan percaya bahwa di balik musibah dan peristiwa buruk yang terjadi ini, pasti terdapat banyak hikmah juga kebaikan yang besar bagi umat manusia. Marilah kita merenungkan kisah Nabiullah Yunus alaihissalam. Beliau yang berada di perut ikan besar, yang jika didasarkan pada perhitungan manusia, tentu kemungkinan beliau hidup adalah 0. Namun beliau bertasbih dan bertahlil kepada Allah, hingga Allah menganugerahkan pertolongan kepada beliau. Yang difirmankan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 87, yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zolim. Ucapkanlah subhanallah namun bukan hanya di lisan semata, namun iringi dengan meningkatkan ibadah kita dengan terus mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jangan meremehkan perintah Allah, terutama urusan sholat. Sesungguhnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyimpulkan bahwa semua tasbih di dalam Al-Quran bermakna sholat. Maka perbanyak tasbih di tengah-tengah wabah mempunyai makna diantaranya adalah memperbanyak sholat di hari-hari wabah. Sungguh saudaraku, hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita dari wabah ini. Dan inilah akidah kita. Perbanyaklah bertasbih, jagalah zikir pagi dan petangmu. Perbanyak baca Al-Quran, agungkan dan sucikan Allah dari segala keburukan. Kita harus terus menjaga keyakinan kita bahwa takdir Allah adalah yang terbaik untuk orang-orang yang beriman. Senantiasa mengakui hilap dan dosa-dosa kita dengan perhebat istighfar kita. Jangan pernah down saudaraku, wabah ini pasti berakhir. Badai ini pasti akan berlalu. Yakinlah, harapan itu masih ada.
Dan jangan pernah anggap harapan itu kecil. Jangan pernah hilang harapan. Perbanyaklah bertasbih. Tanamkan keyakinan sedalam-dalamnya bahwa kondisi ini penuh hikmah dan kebaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Suci dari menetapkan takdir yang sia-sia. Wallahu alam.